Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. dengan kami tim Sabdalam Penguak Misteri Malam. Saat ini saya dan Ustadz Tengek dan juga tim ada di pemakaman umum, ya. Bisa dilihat backgroundnya pemakaman umum yang notabene pemakaman umum berdampingan dengan perumahan warga, ya, dekat banget. Dan katanya di sini ada sering penampakan. Penampakannya adalah sosok apa? Nenek-nenek, ya. Sosok perempuan ya, kadang-kadang mirip nenek-nenek, Oh gitu. kadang-kadang mirip-mirip gadis. Oke, jadi intinya di sini ada sosok penampakan yang sering menampakkan diri. Sosoknya adalah seorang perempuan, kadang sosok orang tua, kadang masih muda gitu, ya. Jadi nanti kita akan coba kuak di sini kenapa sampai ada sosok penampakan tersebut. Karena penampakan ini sering banget karena di sini juga lokasinya dekat banget dengan pemukiman warga, jadi warganya kadang ketakutan gitu. Jadi akan kita kuak. Mungkin ada tambahan, Ngek? Ya, alhamdulillah ini buat Bu RT juga ya di sini. Sudah Sebelumnya terima mengizinkan kasih, dengan ya. RW ya. Kita ada di lokasi Cimareme, ya, Ya, pemakaman Cimareme. Cimareme. Oke, mungkin Ki ini katanya kata warga di sini, Nah, ini kebanyakan posisinya makam ini pemindahan dari tol sana. oh, pemindah tol, ya. Ya, dari tol. Ini di tol ini kadang-kadang dibagi-bagi jadi berapa gitu Ki. Kadang-kadang ada di 03 juga ada. Jadi waktu pembangunan tol itu tolnya itu kan ada makamnya, aja dipindahin. Ya dipindahin, dibagi-bagi. Bagi-bagi, ya. Termasuk dengan kekeluargaannya masing-masing gitu. Oh iya 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 iya, ya. Apalagi dibikin yang pintu tol itu Ki. Banyak sekali itu makamnya. Pintu Makam tol, rumah tuh kan. lokasi Padarang sana, ya. Ya. Oke oke oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu Ki, kita langsung saja mungkin ya. Mungkin pemirsa yang di rumah penasaran sosoknya seperti apa itu Ki ya. Mungkin untuk dikuak di sini itu kan ya. Kita kuak dulu dengan Mas Riki untuk ngecek ya situasi di sini, ya. Siap. Oke, Mas Riki, silakan Mas Riki. Nah, Mas Riki. Ya, terima kasih Ketua. Mas Riki, tolong cek daerah sini, narasikan, deskripsikan detailnya gimana. Ya. Biar pemirsa tahu. Silakan. Ya, pemirsa, saya akan coba untuk mengecekkan di tempat ini ada sosok apa aja, terus penghuni apa aja di sini lah. Mungkin begini Kang Riki, di sini kan ada apa namanya, kata Bu RT di sini sering memunculkan seorang makhluk ya, nenek-nenek atau kuntilanak itu Kang Riki, yang termasuknya itu aja lah. Pengen tahu nih warga di sini. Siap. Gimana coba tolong dikuak, dideskripsikan, dinarasikan. Ya, alhamdulillah udah ada lah. Mungkin sosok-sosoknya udah ada mulai menampakkan istilahnya. Udah menampakkan, mungkin karena ini pemakaman umum, jadi energinya itu bercampur di sini. Kadang ada energi negatif dan positif di sini bercampur, gitu. Terus kalau saya lihat ada sosok yang nenek itu ternyata sebelum makam ini di sini dia udah di sini. Jadi intinya bisa disebut penghuni dari dulu ini. Si nenek itu bisa disebut apa ya, karuhun lah. Karuhun, penunggu di sini udah lama. Terus kalau yang ada juga sosok wanita, ya mungkin bisa disebut itu kuntilanak lah istilahnya, kunti lah. Jadi ada dua sosok. Ada dua sosok. Ini dan sosok perempuan itu beda sih, itu beda, saya lihat beda. Itu yang agak muda, si ceweknya itu paling mungkin dari yang pernah meninggal di sini, yang penasaran Ki. Beda lagi ya? Beda. Terus kalau yang sosok nenek itu, yang saya lihat dia adalah penghuni asli dari sini. Oke. Dari sini. Oke. Mungkin begitu Mas Riki. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu saja Kang Riki ya. Kita berbagi waktu biar pemirsa juga di rumah terhibur juga Kang Riki ya. Ini sangat berterima kasih Kang Riki sama Bu RT dan Bu RW di sini. Ya. Sudah mengizinkan, katanya kalau Bu RW senangnya di sini. Katanya ada, ini jalan nih Kang Riki, walaupun buntu tapi kan ke atas ada juga perumahan ya. Jadi sering ketakutan mandek kalau di sini. Nah, begitu mungkin ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja gimana? Ya. Kita langsung aja untuk medium saja ya, dengan mediator Ustadz Tengek.
Coba ngek cari tempat yang enak biar enak untuk jadi jadi media. Sedikit tolong. Ya, siap. Sampurasun. Nah, punten ini malam-malam nih. Saya kesini dengan tim bukan untuk mengganggu, bukan untuk apa-apa. Kita cuma ingin satu silaturahmi. Yang kedua ingin menguak misteri yang ada di sini, mitos yang ada di sini. Mungkin boleh tahu dengan ini siapa ini? Boleh saja kamu untuk silaturahmi. Siap. Cuman yang saya pusing silaturahmi ke siapa? Kan ini. Ingin ketemu sama Nini nih. Ini atau siapa namanya nih? Ini siapa? Saya dengan Nini Astri. Nini Asri. Ya, Udah lama di sini nih. bukan lama lagi. Kalau saya bisa dibilang Nini Astri. Kalau bagi saya sendiri. Tapi bagi warga saya itu kuntilanak. Oh gitu. Kuntilanak. Emang wujudnya suka nakut-nakutin? Saya namanya saya muncul tengah malam ya orang pada lari. Saya juga kan mau nanya. Nah, Kamu aja yang berani kesini. oh gitu. Iya, saya nyari Nini. Sesosok kuntilanak kamu kalau pengen tahu. Hmm. Yang pertama orang yang dimandiin setelah meninggal. Dimandiin airnya gak bersih. Siap. Sudah dibuang airnya ada darah. Darah itu kan dengan hawa nafsu. Ya. Makanya itu setan bisa masuk merupain saya. Yaitu sesosok kuntilanak. Berarti ini setan ini. Ini setan ini. Berarti ini setan. Bisa dibilang begitu. Itu bisa. Kemudian bilang ada setan ini. Ayo tanya terus. Nih, kenapa suka ganggu sih, nah? Saya bukan ganggu. Namanya orang sendiri kesepian. Ada orang lewat masa nggak ditanya. Orangnya aja yang goblok malah lari. Saya benar-benar kok. Betul teman. Nah ini saya datang sini. Makanya tanya sepuasnya. Iya, saya datang sini nih. Kami datang sini nih. Berkunjung nih. Waduh. Pakai acara berkunjung. Kalau berkunjung itu ke tempat rekreasi, bukan kayak gini banyak nyamuk. Ya kan salah sendiri animenya di sini. Kenapa di tempat banyak nyamuk nih? Dan tempat rekreasi aja. Iya. Kita dimensi 3. Dimensi 3 di badan kamu itu ada badan, ada rohani. Ya betul. Di salah satu saya ada juga di mitos alam gaib yaitu seperti kuntilanak kesat maka itu juga kalau ada orang-orang yang bengong, apalagi banyak kelamun, ya. Apalagi pekerjaan, apalagi sekarang di sini kebanyakan umatnya di hari Sabtu. Emang kenapa dengan hari Sabtu nih? Banyak orang bekerja bangunan, banyak orang bekerja pabrik, banyak utang, pulangnya ngelamun. Bagian saya datang saya sekedar menghibur. Tapi orangnya dihibur pas penampakan lari. Coba salah siapa. Ini. Ya, begitulah sesosok manusia yang disalah-salahin makhluk astral. Begini, saya tanya, di sini ada juga yang nafsu abidalah. Nah, seperti sesosok makhluk, orang yang dimasukin sama saya, inilah abidalah nafsu. Makanya, kalau seperti kuntilanak itu gak dengar. Ya, makhluk astral itu gak dengar. Coba kamu ngomongin dengan orang-orang, wah di sini ada kuntilanak.
goblok banget, banyak keganggu, dia menang baik, gak bakal dengar. Oh gitu, menang baik ya. Karena ada seseorang, yaitu dengan Habidalah, masuklah dengan merasuk di badan itu bisa dengan ya seperti orang yang kesurupan. Itu orang kesurupan itu netralnya orang itu banyak ngelamun, bengong, hayalan tingkat tinggi, yang pengen naik itu ke angkasa kayaknya. Gitu. Ya iya, hayalan semakin muncak, semakin tinggi, semakin bengong. Ya, sudah bengong makanya masuk bisa dirasuki dengan seseorang. Begitu. Kalau kamu pengen tahu, makanya kamu jangan banyak kelamun dari malam ini ya. Enggak Gak ada nih. usah, jalanin saja. Aneka-aneka ragam masalah dunia. Ya. Kalau saya di sini mengganggu dengan norma-norma saja karena dengan makhluk-makhluk saya sendiri. Begitu. Tidak ada maksud apapun. Saya cuma pengen nanya doang ke orang. Pulang kerja. Nah, Aduh, gitu. ini gimana? Ini kan alamnya udah beda. Wah, orangnya sombong banget. Pasti takut lah. Coba dijawab. Iya nih, saya mau pulang. Nah, sambil gas. Bukan saya jawab pingsan wah nih. Aduh. Gimana nih? Nah, begitulah makhluk astral sekarang. Hmm. Saya sering aneh. Tapi banyak orang yang minta kode juga, tapi nggak takut. Itu dengan habidalah nafsunya, dengan batinnya pengen dapat 4 angka. Nah, iya, jadi suka bantu gak? Boro-boro bantu, Terus orangnya juga malah pergi. takut itu mas. Aduh, ini selain menampakkan diri, ini suka usul nggak trial gitu nggak? Wah enggak lah, Enggak. saya baik hati orangnya, cuman ketawa saja. Ketawa tuh menakutkan apa nih? Oh, kata bahasa kamu itu. Bahasa saya dulu, saya pernah mengaji dulu. Kata bahasanya, tersenyum itu ibadah. Betul sekali. Kenapa orang tersenyum malah lari? Kan ibadah. Ya ketawanya melengking. Nih, ketawanya kan melengking malam-malam. Itu nih, jadi ini tuh menakutkan orang. Ya, kalau orang beriman nggak takut. Karena kita itu hidup berdampingan. Belum tentu orang beriman nggak takut nih. Wah, itu keimanannya masih cemen kalau gitu ya. Keimanannya belum yakin. Soalnya ini kan masih udah serem. Kalau orang udah yakin, dia angkat tangan. Nanti baca Allahullah, Allahullah, terus bolak-balik, bis sambil lari kencing di celana. Maksudnya baca ayat kursi maksudnya. Wah, itu kan kurang paham, belum tamat, jadi saya belum bisa ngejabarin. Suka nyantri. Ya iya kan namanya orang bacanya belum tamat, lari nggak bisa, malah kencing di celana. Wah, sudah BAB di celana malah tidur. Aduh. Bisa nggak nih aktivitasnya ini nggak sama manusia ini? Harus sama siapa? Ya kan udah beda lagi nih. Sama namanya orang jalan-jalan itu harus pagi. Ya, saya kan jalan-jalannya malam. Ya, kalau siang di rumah nggak punya, gubuk derita. Ini suka nongkrongnya di mana? Wah, saya di sini. Di mana? Tuh di jalanan. Di jalan jalan penduduk itu? Iya. Pada takut otomatis tuh warga di sini. Ya, orangnya kan pada tidur. Waduh. Kita cari-cari mangsa. Pasang telinga, pasang mata. Ada orang yang lewat, waduh kebenaran nih. Mau tanya warung di mana? Emang mau jajan nanya warung? Wah iya belanja lah. di sini teman ini ada berapa orang nih? Ya kalau di sini berdua, cuman yang satu tidak nonaktif. Yang aktif yang paling seksi saya. Seksi kumah gimana seksi? Kamu mah orangnya gitu, jadi orang menakutkan nih. Saya senang ada orang bisa berinteraksi dengan saya. Ya nih. Seandainya ini nggak ganggu bisa nggak? Interaksinya jangan. Saya kan nggak ganggu. Iya, tapi kan muncul gitu menakutkan orang.
Itu bukan menakutkan orang. Orang lewat, saya lewat. Tapi saya terus maju jalan. Nah, orang langsung mundur balik kanan. Wah, itu langkah 1000. Angka 1000 beneran menakutkan. Ya nih. Oke nih, terima kasih nih ya. Bahkan ya dulu di sini di tanjakan namanya, di sini bilangnya Aang ya. Aang Parman dulu. Itu sesosok almarhum. Dulu dia orang terjago di sini, orang hebat di sini, orang pinter suka nolong. Tapi sayangnya di sini seseorang itu pada akhirnya dengan ya dengan dia uangnya habis. Makanya di sini ada tanjakannya Anyakan Aang tuh yang di atas ya. Aang itu Aang Parman. Orang itu suka nolong. Dia orang terkaya dulu loh. Nah, begitu makanya kamu kalau sudah kaya jangan gitu ya. Nanti kalau sudah kaya main sama saya. Berarti habis nih berarti kekayaannya tuh gara-gara itu. Ya habis tapi ada anak-anaknya di sini kok. Di sini sudah pada tahu tanjakan Aang Parman. Sering ada penampakan. Kalau dulu mau penjahat kayak gimana dapat sama dia. Itu yang nampakinnya itu siapa nih? Yang nampakinnya ingon-ingonnya dia. Berupa apa tuh? Ya kadang-kadang orang-orang dulu ya dengan kekuatan dengan barangnya. Barangnya berwujud ada macan juga. Ada juga ular juga. Nah begitu seperti begitu. Sudah lengkap ya informasi ya. Iya nih. Saya sudah nggak sabar karena kamu pada kuat. Jadi saya yang malu. Udah nih. Ya intinya jangan ganggu lagi ya nih. Jangan tanya-tanya orang lagi ya. Ya boleh saja saya nanya pohon aja ya. Nanyanya Pohon saya yang tanya. sama aja nih yang tahu. Kamu harus sering ke sini. Jadi kalau sering ke sini saya nggak bakal nanya orang, nanya kamu ya terusnya. Ya siap. Makanya nih kalau mau nanya itu lihat-lihat dulu orangnya, jangan asal tanya aja. Saya mau orang gimana aja saya tanya, orang gila juga saya tanya. Kalau sama orang gila tuh gimana tuh? Ya bagus kalau orang gila itu nyambung dengan saya. Orangnya kan kosong pikirannya. Serba kosong, saya kosong. Ya enak nyambung lah. Aduh. Nih, ini tadi di sini temennya siapa aja nih? Selain ini yang suka aku munculin soal itu. Ya cuman berdua saja. Satu lagi siapa? Itu selain lagi itu namanya Teh. Dia nggak aktifnya kenapa? Sudah ada seseorang yang menyempurnakan gitu ya. Alhamdulillah tuh. Menyempurnakan. Kalau saya kan nggak kepuguh. Mau disempurnakan? Mau sempurnain nggak nih? Kalau saya nggak usah disempurnain. Saya enak seperti begini. Nggak mau pulang nih? Nggak usah pulang. Emang nggak kesepian di sini? Nggak. Udah berapa lama terus aja di kesana kemari? Iya, di sebelum Gunung Galunggung saya sudah nyaman seperti begini. Gunung Galunggung udah lama itu. Ya iya makanya. Kamu kan baru zaman sekarang. Tahun 18-an itu. Wah, iya. Premannya juga tahun 70-an masih jadul. Iya. Oke. Nih, terakhir nih. Saya lagi nih. Bisa kan ini nggak ganggu? Ya enggak, saya mana siapa yang orang ganggu enggak. Iya nanyanya pilih-pilih aja nih. Gitu. Pilih yang beriman. Waduh. Di sini yang beriman Pak Ustadz lari. Oh gitu? Iya. Waduh. Kumaha tuh kalau lari mah. Padahal orang semua banyak bakal mati. Iya. Kita nggak usah takut. Ya namanya kita muncul saya disalahin. Kasihan banget jadi seseorang ya. Jangan disalah-salahin atuh. Oke, jadi intinya ini Des, di sini cuma sebagai penunggu di sini, tidak mengganggu masyarakat di sini, cuma menampakkan diri aja. Iya, kadang-kadang kan muncul sewaktu-waktu. Oke, tapi nggak ada yang jalan kan? Ya enggak lah. Celaka orang nggak ada kan? Nggak ada. Oke, siap. Pemirsa, sini ini emang penunggu
penunggu lama di sini. Sudah lama di sini, penunggu di sini udah lama. Dan Wah, kamu nanyanya jangan ke orang, ke saya. Kan lagi ngobrol sama saya. tidak mengganggu. Waduh. Cuma menampakkan diri saja. Dipanggil, sudah dipanggil, dicuekin. Jangan begitu. Enggak, jadi enggak. orang. Saya sedang bicara dengan pemirsa. Waduh, Gitu. pemirsa kan saya. Iya, salah satunya. Kan saya pemirsanya banyak. Waduh, aneh. Ini tidak Ada mengganggu, orang cuma yang gak menampakkan diri. takut sama saya, ngomongnya gak bener. Abrak-abrak gitu tuh ngomongnya tuh. Aduh, ya nih. Oke gitu nih. Terima kasih nih ya atas informasinya. Ini bisa kembali lagi. Ya, Oke nih ya. terus saya gimana? Balik lagi ya tuh. Oh Ya. gitu. Terima kasih nih ya. Iya. Pesan saya jangan sampai terlalu orang ya. Lagi ya nih. Ya makasih ya. Ya. Balik yuk. Ya, pemirsa, tadi sudah kita lakukan mediumisasi. Bahasanya sosok yang di sini, penampakan di sini adalah si Nini tadi. Ini tadi sebetulnya tidak ganggu, cuma menampakkan diri. Tapi alhamdulillah tidak melakukan toel-toel atau bikin cilaka orang ya. Alhamdulillah itu. Dan sudah terkuak bahasanya si Nini memang penunggu di sini lama. Dia tidak mengganggu, ini memang gitu. Jadi semoga masyarakat yang di sini yang bertemu dengan si Nini tadi tidak usah takut sebetulnya mah, cuekin aja gitu ya, cuekin aja atau balik begitu tahu balik aja udah gitu aja. Karena sini juga tidak akan ganggu, cuma dia akan menanyakan sesuatu pastinya gitu. Tapi udah cuekin aja. Pesan saya gitu buat masyarakat sekitar semoga tidak terganggu dengan sini nih. Ini ada tambahan? Ya emang yang tadi saya kuak itu sih ya mungkin pemirsa yang di rumah petik hikmah dan mungkin ada guna dan manfaat ya. Itu khusus ya buat tim Sabda Alam ya. Mungkin ya benernya namanya kita itu lagi belajar ya ya. Benernya mungkin ini bener sesosok dari Al-Quran yaitu posisinya kita jangan banyak ngelamun. Nanti kalau ngelamun kan pikiran kita sudah kosong bakal bisa dirasuki. Iya betul. Dirasukin. Dengan pikiran kosong kan kita langsung pas jalan-jalan itu kan pulang kerja pikiran kita kosong ya. Mikirin apa gitu sesuatu ya duniawi. Ternyata ada sesosok makhluk, jangankan makhluk ada juga itu kan namanya apa pohon pisang aja kayak manggil-manggil kan kalau perlu kalau lagi kosong begitu mungkin tingkatkan lagi lah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena makhluk kita itu berdampingan dengan kita ya. Mungkin Kang Riki ada tambahan? Sudah cukup ya. Mungkin pemirsa yang di rumah kita tutup saja mungkin jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya kita bisa tetap berkreasi ya, eksis ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.